Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fitri berdiri di depan cermin besar yang menempel di dinding kamarnya. Sinar matahari pagi masuk dari jendela yang terbuka sebagian, menyapu wajahnya yang sedang merias bibir dengan warna nude. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena terlalu banyak yang ia pikirkan dalam kepalanya. Hari ini adalah hari pertunangan sahabatnya, bukan hari bahagianya sendiri. Hari di mana seorang pria dari dunia yang berbeda akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Bimo. Ia bukan gadis kota. Lahir dan besar di pinggiran Yogyakarta, Fitri dibesarkan dalam keluarga sederhana namun penuh kasih sayang. Ayahnya seorang tukang kayu yang kini sudah pensiun karena penyakit asam urat yang cukup parah. Sedangkan ibunya hanya ibu rumah tangga yang sesekali menjual makanan ringan titipan ke warung sekitar. Meski hidup pas-pasan, mereka tidak pernah kekurangan. Fitri belajar sejak kecil untuk menghargai setiap rupiah yang dimilikinya. Selesai kuliah dari Universitas Negeri, ia diterima sebagai staf keuangan di perusahaan tekstil besar di Jakarta, tempat pertama kali ia bertemu dengan Bimo. Awalnya, ia mengira Bimo hanyalah manajer divisi kreatif biasa. Gayanya tidak seperti anak bos. Sering memakai kemeja santai, celana bahan, dan sepatu sneakers putih yang kadang terlihat sedikit kusam. Tapi perlahan ia mulai menyadari bahwa pria itu memiliki keistimewaan di mata banyak orang. Ketika Bimo lewat, semua orang menunduk, memberi salam penuh hormat. Bahkan para kepala divisi pun selalu terlihat gugup bila berbicara dengannya. Dari bisik-bisik antar rekan kerja, akhirnya Fitri tahu bahwa Bimo adalah anak pemilik perusahaan itu sendiri. Tapi yang membuatnya benar-benar berbeda adalah cara pria itu memandang dan memperlakukannya. Bimo tidak memperlakukan Fitri seperti bawahan. Ia selalu berbicara lembut, penuh perhatian, bahkan tidak segan membantu jika Fitri terlihat kewalahan dengan pekerjaan. Pernah suatu malam, saat lembur, Bimo datang membawa 2 bungkus nasi goreng dari kantin dan meletakkannya di atas meja Fitri. "Kamu belum makan dari tadi siang, kan?" tanyanya waktu itu. Fitri sempat bingung menjawab. Ia merasa tidak pantas. Tapi perhatiannya membuatnya terdiam sejenak. Sejak itu, kedekatan mereka perlahan tumbuh. Fitri berusaha membatasi perasaan, tapi Bimo terlalu hangat untuk diabaikan. Ia tahu, dunia mereka berbeda. Tapi saat Bimo menyatakan perasaannya secara langsung, Fitri tak sanggup menolak. "Aku tahu kamu ragu, tapi aku serius. Aku ingin menjadikan kamu istri, Fit." Kalimat itu dilontarkan di mobil Bimo saat mereka pulang dari acara perusahaan. Fitri hanya bisa menatap keluar jendela, menyembunyikan senyum malu. Hubungan mereka sempat ditentang keluarga Bimo diam-diam. Fitri mengetahuinya saat tanpa sengaja mendengar percakapan laras melalui sambungan telepon yang tidak sengaja tersambung ke Bluetooth mobil milik Bimo. "Kak, kamu gila? Mau nikah sama perempuan kampung itu? Dia cuma mau uang kamu." Waktu itu Bimo langsung memutus sambungan telepon dan meminta maaf. Tapi Fitri sudah mendengarnya. Itu kali pertama ia menyadari betapa kerasnya dunia yang akan ia masuki. Tapi ia terlalu mencintai Bimo untuk mundur. Bimo menenangkan Fitri dengan penuh keyakinan. "Aku yang akan jaga kamu, jangan takut. Mereka akan berubah setelah kenal kamu lebih dekat." Fitri hanya diam. Dalam hati kecilnya, ia tidak yakin bisa mengubah pandangan seseorang yang sudah punya stigma buruk sejak awal. Pernikahan mereka disiapkan dalam waktu 3 bulan. Sebagian besar biaya dan urusan ditangani keluarga Bimo, dan Fitri serta keluarganya hanya sebagai pelengkap. Dari undangan, dekorasi, hingga catering, semuanya diputuskan sepihak. Fitri hanya diminta hadir untuk mencocokkan gaun yang disediakan. Satu-satunya hal yang bisa ia atur hanyalah riasan wajah dan jilbab yang akan ia kenakan. Saat fitting gaun, Laras ikut hadir. Kakak ipar satu-satunya itu memandang Fitri dari ujung rambut ke ujung kaki. Ia berdiri di belakang sambil berbisik ke ibu mertuanya yang juga datang sore itu. Wajahnya sih lumayan, tapi bajunya? Gak cocok dipakai orang biasa seperti dia. Kelihatan maksa. Fitri berpura-pura tidak mendengar. Tapi telinganya panas. Ia hanya menunduk, berusaha menyelesaikan sesi itu secepat mungkin. Hari pernikahan akhirnya tiba.
Fitri bangun sejak pukul 3 pagi. Ia salat tahajud, berdoa sambil menangis pelan. Bukan karena takut akan pernikahan itu, melainkan karena terlalu banyak tekanan batin yang ia tanggung. Ia ingin semuanya berjalan baik. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi bagian dari keluarga Bimo dengan layak. Sesampainya di lokasi akad nikah, ia langsung dibawa ke ruang rias. Tak lama kemudian, terdengar suara ramai dari pelaminan. Fitri hanya bisa mengintip dari balik tirai. Ayah dan ibunya duduk di pojok ruangan, terlihat canggung dan kaku. Setelah prosesi akad selesai, Fitri akhirnya resmi menjadi istri Bimo. Saat ia melangkah keluar dari ruang rias menuju pelaminan untuk duduk berdampingan dengan suaminya, ia sempat mendengar suara dari balik tirai. Baru juga sah, sudah sok cantik. Pasti gak lama mereka cerai juga. Dia itu bukan perempuan yang cocok untuk keluarga kita. Itu suara ibu mertuanya. Fitri mengenalnya. Langkahnya sempat terhenti. Hatinya tercekat. Tapi ia tetap berjalan, tersenyum di hadapan tamu, menahan semua rasa sakit yang menyusup pelan-pelan ke dalam dada. Di pelaminan, Bimo menggenggam tangannya. Fitri menatap wajah suaminya yang masih tersenyum cerah. Dalam hati, ia berdoa semoga Bimo benar-benar seperti yang ia kenal selama ini. Usai acara, mereka dibawa ke rumah keluarga Bimo untuk istirahat malam pertama. Tapi suasana rumah itu terasa asing. Pelayan rumah bersikap kaku pada Fitri, seolah ia adalah tamu tak diundang. Bahkan saat ia duduk di ruang tamu, tak ada yang mengajaknya bicara. Ibu mertuanya hanya menyuruh pelayan menyiapkan kamar. Sementara itu, Laras masuk ke kamar Bimo dan berbicara cukup keras. Udah bener nih, kamu nikahin perempuan itu? Dia tuh licik. Kah? Banyak yang cerita dia dekat sama cowok kantor. Aku udah punya buktinya. Mau lihat? Fitri yang berdiri di luar kamar mendengarnya. Ia menahan napas, menunduk, dan menggenggam erat ujung gamisnya. Matanya mulai basah. Ketika Bimo keluar dari kamar, ia menatap Fitri dengan raut yang tidak sama seperti saat di pelaminan tadi. Ada kecurigaan. Ada keraguan. Fitri mencoba tersenyum. Tapi senyum itu terlalu tipis untuk menyembunyikan lukanya. Mas, kita ke kamar, ya? Bimo hanya mengangguk, tapi tak menggenggam tangannya seperti biasa. Fitri berjalan di belakang, langkahnya berat. Ia merasa seperti orang asing di rumah suaminya sendiri. Saat di kamar, Bimo duduk di tepi ranjang tanpa bicara. Ia membuka dasi pelan-pelan, kemudian menatap kosong ke depan. Fitri duduk di sisi lainnya, menatap Bimo dengan mata yang memohon. Mas, ada apa? Bimo diam. Ia membuka ponselnya, lalu memperlihatkan tangkapan layar dari chat yang tampaknya dikirim oleh seseorang tak dikenal. Di dalamnya ada foto Fitri bersama rekan kerja pria saat makan siang di kantin. Ini apa? Fitri menatap foto itu. Ia mengenali tempatnya. Itu 2 bulan lalu. Ia sedang makan siang dengan divisi keuangan saat lembur. Ini waktu lembur. Mas, kita makan siang rame-rame waktu itu. Itu bareng Burani, Pak Imam, semua ada. Tapi di foto ini kamu cuma sama satu pria. Itu karena fotonya dipotong. Saya bisa buktikan. Bimo hanya menghela napas. Ia tidak berkata-kata. Tapi sorot matanya sudah berbeda. Dingin. Jauh. Fitri menunduk. Malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan, kini menjadi malam pertama penuh hening dan curiga. Ia tidak menangis. Belum. Tapi batinnya mulai retak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah menjadi istri, ia tidur membelakangi suaminya. Dalam diam yang menyayat lebih tajam dari pisau. Fitri membuka matanya saat cahaya pagi menembus gorden kamar yang setengah tertutup. Matanya terasa berat. Bukan karena kantuk, tapi karena semalaman tak benar-benar tidur. Ia hanya memejamkan mata, membelakangi Bimo yang juga tak banyak bicara sejak masuk kamar semalam. Tidak ada pelukan, tidak ada obrolan hangat seperti yang ia bayangkan sebagai malam pertama. Yang ada hanya diam dan jarak yang seolah tak bisa dijembatani. Ia bangun perlahan, duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu menghela napas panjang. Bimo masih tidur, atau pura-pura tidur, ia tak tahu. Yang jelas, suaminya belum juga menyapa sejak bangun. Fitri turun dari ranjang, mengambil mukena dari koper kecil di pojok kamar, lalu mengambil air wudhu. Ia salat subuh dalam diam,
Suaranya lirih bergetar ketika berdoa. Tangisnya pecah pelan dalam sujud terakhir, namun cepat ia hapus begitu selesai. Ia tidak ingin terlihat lemah. Setelah beres, ia melipat sajadah dan kembali duduk. Ia memandang Bimo yang kini perlahan mulai bangun. Pandangan mata mereka bertemu sesaat. Ada jeda canggung di antara mereka. "Mas, selamat pagi," ucap Fitri, lembut. "HM," jawab Bimo pelan sambil bangun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Ia tak menatap mata Fitri. Ucapannya datar, tanpa intonasi. Fitri menunduk lagi. Jawaban itu membuat hatinya makin sesak. Di luar, terdengar suara pelayan rumah sedang mondar-mandir menyiapkan sarapan. Fitri bergegas merapikan diri. Ia mengenakan gamis panjang warna pastel, dengan kerudung yang ia semat rapi. Ia tidak ingin terlihat sembarangan, apalagi di hadapan keluarga suaminya yang sejak awal tidak menyukainya. Begitu ia melangkah keluar kamar, pandangan pertama yang ia temui adalah Laras, kakak iparnya, sedang berdiri di lorong sambil memegang secangkir kopi. "Pagi, Mbak," sapa Fitri, mencoba tersenyum. Laras hanya melirik dari ujung mata, lalu berjalan melewatinya tanpa menjawab. Bau parfum tajam menyeruak saat Laras lewat. Fitri menelan ludah. Hatinya mengencang, tapi wajahnya tetap tenang. Di meja makan, ibu mertuanya sudah duduk dengan koran di tangan. Pelayan mondar-mandir menyajikan bubur ayam dan jus jeruk. Fitri menyapa dengan sopan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab sang mertua tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Tidak ada senyum, tidak ada sambutan hangat. Suara dingin itu seperti mengiris kulit Fitri pelan-pelan. Bimo muncul beberapa menit kemudian, mengenakan kemeja dan celana bahan. Ia terlihat siap pergi. "Mas, kita mau kemana?" tanya Fitri lirih. "Ke kantor sebentar," jawab Bimo, tanpa menoleh. "Bareng, ya?" Fitri berusaha mengimbangi langkahnya. "Aku naik mobil sendiri aja. Kamu nanti nyusul kalau mau." Perkataan itu menampar hati Fitri dengan keras. Padahal semalam mereka baru menikah. Tapi pagi ini, Bimo sudah menjaga jarak. Ia pergi meninggalkan Fitri tanpa pelukan, tanpa ciuman, tanpa tatapan. Fitri kembali ke meja makan, duduk sendirian. Laras duduk di seberangnya, menatap dengan pandangan yang menyelidik. "Kamu betah ya di rumah ini?" tanya Laras dengan nada mengejek. Fitri menatapnya, mencoba tersenyum walau hatinya gemetar. "Insya Allah, Kak. Jangan terlalu berharap. Di rumah ini, kita semua jaga standar. Gak sembarang orang bisa cocok hidup di sini," ucap Laras lagi sambil mengaduk jus jeruk. Ibu mertua yang tadinya diam, tiba-tiba ikut bicara. "Bimo itu anak kebanggaan kami. Sudah dari dulu dijodohin sama anak sahabat saya, tapi dia keras kepala. Milih kamu yang gak jelas asal-usulnya." Fitri menunduk. Tangan di pangkuannya menggenggam erat. "Saya akan berusaha jadi istri yang baik, Bu," jawabnya lirih. Ibu mertuanya tertawa kecil. "Istri yang baik? Hah, kita lihat saja. Jangan-jangan kamu cuma numpang hidup." Fitri merasa matanya mulai memanas, tapi ia tahan. Ia tidak ingin menangis di depan mereka. Ia akan tetap tegar. Setelah sarapan, ia kembali ke kamar. Ia ingin membersihkan diri, lalu mencari kegiatan agar tidak terus disindir. Tapi saat ia membuka koper, ia kaget. Beberapa pakaiannya diacak. Bahkan ada satu set baju dalam yang hilang. Ia mulai panik. Saat sedang mencari, pelayan masuk tanpa mengetuk. Seorang wanita muda bernama Yati, sekitar 35 tahun, yang bekerja di rumah itu. "Bu Fitri, ibu nyuruh baju-baju di kamar ini dibawa ke laundry. Katanya bajunya belum pantas untuk istri keluarga ini." Fitri menatap Yati. "Maksudnya, semua pakaian saya dibawa?" "Iya, Bu. Ibu bilang bajunya terlalu sederhana. Katanya bikin malu kalau dipakai keluar." Fitri menarik napas panjang. Ia merasa seperti direndahkan tanpa henti. Tapi ia tetap mengangguk. "Kalau begitu, saya bantu lipat dulu." Namun Yati berkata, "Nggak usah, Bu. Ibu nggak mau ibu rumah bantuin. Biar saya aja." Fitri tak punya pilihan selain membiarkan pelayan itu mengambil seluruh pakaiannya. Ia hanya menyisakan satu set baju yang sedang ia pakai.
Hatinya kembali diremas oleh rasa asing dan tak diterima. Siang harinya, Bimo tak juga pulang. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf belum bisa pulang. Ada meeting mendadak." Fitri membalas, "Baik, Mas. Jaga kesehatannya." Tapi tak dibalas. Malam pun datang. Fitri turun ke dapur hendak membuat teh sendiri. Ia tidak ingin selalu bergantung pada pelayan. Di sana, ia mendengar percakapan Laras dan ibunya di ruang tengah. Dia itu kayak benalu. "Ma. Baru juga sah, udah ngatur-ngatur lemari kamar. Kayak rumah neneknya sendiri. Makanya mama nggak mau dia nginep lama-lama di rumah ini. Gak cocok energinya." Tapi Bimo keras kepala. "Kita harus cari cara. Buktiin kalau dia nggak pantas jadi istri kakak." Fitri terdiam. Punggungnya seperti disiram air es. Ia perlahan mundur, kembali ke kamarnya dengan tangan kosong. Malam itu, ia hanya bisa memandang dinding, terbaring dalam kamar besar yang terasa asing. Ia baru menyadari bahwa pernikahan bukan tentang cinta saja, tapi tentang keberanian untuk bertahan di tempat yang tak menginginkanmu. Dan sejauh ini, ia belum tahu apakah ia cukup kuat. Fitri menatap langit-langit kamar yang terasa terlalu mewah untuk tubuhnya yang kelelahan. Lelah bukan karena aktivitas fisik, tapi karena pikirannya bekerja terlalu keras sejak semalam. Sejak akad nikah itu selesai, hidupnya berubah drastis dalam hitungan menit. Ia yang dulu berpikir akan memulai lembaran baru dengan penuh harapan dan cinta, kini malah merasa seperti benda asing yang dilempar ke rumah yang tak menginginkannya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Matanya berat, tapi otaknya enggan tidur. Ia tidak mendengar suara langkah Bimo. Suaminya belum juga pulang. Atau mungkin sudah di rumah tapi tidur di kamar lain? Ia melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Lorong rumah itu gelap dan sunyi. Langkah kakinya nyaris tak bersuara di atas lantai marmer yang dingin. Setiap pintu kamar tertutup. Tapi dari salah satu kamar paling ujung, ada cahaya remang mengintip dari celah bawah pintu. Ia mendekat, menempelkan telinga dengan hati-hati. Terdengar suara Bimo. Ia sedang bicara lewat telepon. Pelan, tapi cukup jelas untuk Fitri dengar. "Iya, aku tahu. Tapi Mama dan Laras bilang dia nggak jujur. Mereka punya bukti. Aku nggak bisa tutup mata." Fitri menahan napas. "Aku nggak ngerti lagi. Dia memang nggak kelihatan macam-macam. Tapi kamu tahu sendiri, yang kelihatan baik belum tentu bersih." Dadanya terasa sesak. Ia mundur pelan, kembali ke kamarnya. Setibanya di ranjang, ia duduk sambil menahan air mata yang akhirnya pecah. Suaminya sendiri sedang membicarakannya seolah ia pendosa besar yang menyembunyikan sesuatu. Padahal ia bahkan belum sempat membela diri. Pagi harinya, Bimo pulang ke kamar sekitar pukul 6. Matanya sembab. Entah karena kurang tidur atau karena emosi. Fitri bangun dan langsung mendekatinya. "Mas, boleh aku bicara sebentar?" Bimo hanya menatap singkat lalu duduk di sofa kecil dekat jendela. Ia tak menjawab. Fitri duduk di hadapannya. Wajahnya pucat, namun matanya tetap mencoba tenang. "Aku dengar Mas semalam bicara sama seseorang. Tentang aku." Bimo mendongak, kaget, tapi tidak menyangkal. "Mas, aku gak tahu apa yang mereka katakan ke Mas. Tapi aku bisa bersumpah, aku gak pernah melakukan hal yang buruk. Aku gak pernah main hati. Aku bersih." Bimo menatapnya. Lalu akhirnya bicara. "Kamu bisa bilang apapun, Fit. Tapi mereka bukan orang sembarangan. Mamaku itu nggak asal bicara. Kakakku juga. Mereka bilang kamu itu punya hubungan sama pria lain waktu masih kerja." Fitri menggeleng cepat. "Itu fitnah, Mas. Aku gak pernah punya hubungan sama siapa-siapa kecuali Mas. Teman lelaki, iya, tapi hanya sebatas kerja. Tolong percaya sama aku." Bimo menghembuskan napas panjang. "Masalahnya bukan cuma itu." Fitri mengerutkan kening. "Kamu katanya pernah aborsi." Dunia Fitri runtuh seketika. Matanya melebar. Tubuhnya membeku. Tak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Aborsi?" Bibirnya bergetar hebat. "Mas serius?" Bimo mengangguk pelan. "Siapa yang bilang? Kak Laras? Atau Mama?" Fitri mulai kehilangan kendali.
Itu fitnah keji. Mas, aku bahkan belum pernah disentuh lelaki manapun sebelum Mas. Bimo berdiri, berjalan mondar-mandir. Aku tahu, aku juga kaget dengarnya. Tapi Laras tunjukin bukti. Dia tunjukin surat klinik atas nama kamu. Fitri menggeleng, panik. Itu bukan aku. Mas, nama Fitri di Indonesia ini ratusan ribu. Kenapa Mas langsung percaya? Kenapa Mas gak tanya aku dulu sebelum menuduh? Bimo terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Wajahnya penuh konflik batin. Fitri memegangi dada. Tangisnya pecah. Aku datang ke rumah ini dengan cinta. Mas, aku tinggalkan keluargaku, kehidupanku, demi ikut Mas. Tapi yang aku terima malah tuduhan keji dan hinaan tanpa ampun. Bimo hanya duduk, tak berkata-kata. Ia terlihat lelah. Fitri berdiri, lalu masuk ke kamar mandi. Ia muntah. Entah karena stres, atau karena benar-benar tak kuat lagi menahan semuanya. Beberapa jam kemudian, saat Fitri sudah membersihkan diri dan duduk memandangi jendela, Laras masuk ke kamar tanpa permisi. Kamu pikir kamu bisa bohong terus, ya? Ucap Laras sinis. Fitri menoleh. Kak, cukup. Aku tahu kakak gak suka aku, tapi jangan main fitnah seperti ini. Laras tertawa pendek. Fitnah? Kamu pikir kamu siapa? Aku bisa telanjangi masa lalu kamu dalam sehari kalau aku mau. Fitri berdiri. Silakan. Aku gak takut. Aku gak punya masa lalu yang perlu aku tutupi. Laras mendekat, wajahnya nyaris sejajar dengan wajah Fitri. Kamu pikir Bimo akan terus bela kamu? Dia itu anak mama. Dia akan pulang ke pangkuan kami. Dan kamu akan keluar dari rumah ini sendirian. Tunggu saja. Fitri menatap Laras dalam-dalam. Aku gak akan pergi dari rumah ini karena ancaman. Aku akan pergi hanya jika suamiku sendiri mengusirku. Laras menyeringai. Itu tinggal tunggu waktu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka sunyi bagi Fitri. Bimo tak lagi bicara hangat padanya. Ia pergi pagi, pulang larut. Ibu mertua hanya bersikap seperti Fitri adalah pembantu rumah tangga. Bahkan pelayan pun mulai berlaku kasar karena pengaruh nyonya rumah. Malam-malam di kamar hanya diisi Fitri sendirian. Bimo tidur di kamar tamu. Tak ada ciuman selamat malam, tak ada obrolan sebagai pasangan baru. Hanya diam dan dingin. Fitri sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi ia tahu, itu hanya akan membuat Laras dan ibunya menang. Ia ingin bertahan, membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun malam itu, saat ia tertidur karena kelelahan menangis, sebuah amplop diselipkan ke bawah pintu kamarnya. Fitri bangun karena mendengar suara kertas bergesekan. Ia mengambil amplop itu, membukanya. Di dalamnya, ada sebuah foto dirinya yang sedang duduk bersama pria di kafe. Wajahnya terlihat sedih. Pria itu seperti sedang berbicara sambil memegang tangannya. Di balik foto itu tertulis, "Bukti kamu bukan perempuan baik-baik. Sadar dirilah, perempuan murahan." Fitri tertegun. Ia mengingat hari itu. Itu adalah hari ketika ia dipecat dari pekerjaan karena difitnah oleh seniornya. Pria dalam foto itu adalah manajer HRD yang menemuinya untuk memberi semangat. Foto itu sengaja diambil dari sudut yang menyesatkan. Tangannya hanya disentuh karena disodorkan tisu. Air mata Fitri mengalir deras. Ia memeluk dirinya sendiri. Ya Allah, aku harus kuat. Aku gak salah. Tapi di rumah ini, kebenaran seolah tak berarti apa-apa. Dan malam itu, Fitri berdoa, agar jika takdir memang membuatnya harus terlempar dari rumah ini, maka kelak ia kembali dengan kekuatan yang bisa membuat semua mata yang memandang rendah padanya menunduk tak berani bersuara lagi. Fitri berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan mata sayu. Wajahnya masih cantik, namun sorot matanya sudah tak secerah dulu. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis semalam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan kejadian kemarin terus saja menghantui. Suara bentakan mertua, pandangan sinis kakak ipar, dan sikap dingin suaminya, Bimo, terus berputar dalam pikirannya. Pagi itu, rumah terasa begitu asing. Tak ada sapaan hangat, tak ada ucapan selamat pagi. Fitri melangkah pelan ke dapur, berniat membuatkan sarapan untuk Bimo, berharap sedikit perhatian darinya. Tapi saat ia sampai di sana,
Ibu mertuanya sudah duduk dengan wajah masam, sedang menyeruput teh panas yang dibuat pembantu. Fitri mencoba bersikap ramah. Bu, Fitri mau buat sarapan buat Bimo, katanya pelan. Sudah, nggak usah repot. Anak saya lebih suka masakan saya. Jawab ibu mertuanya ketus tanpa menatapnya. Fitri terdiam. Jantungnya berdegup tak nyaman. Ia tak ingin memperdebatkan sesuatu yang ia tahu akan sia-sia. Ia hanya mengangguk pelan dan memutuskan kembali ke kamar. Namun saat ia berbalik, suara ibu mertuanya terdengar lagi. Kau jangan pikir bisa menipu keluarga ini, Fitri. Aku tahu siapa kau. Jangan pura-pura baik di depanku. Fitri membeku. Ia memutar tubuhnya perlahan, berusaha tetap tenang. Saya tidak mengerti, Bu. Jangan sok polos. Kakak iparmu saja tadi malam sudah lihat chat-chat kamu sama laki-laki lain. Bentaknya tajam. Fitri terbelalak. Apa? Laki-laki lain? Kau masih berani menyangkal? Mau kulihatkan buktinya? Suara ibu mertuanya meninggi. Tak lama, kakak ipar Fitri masuk ke dapur sambil membawa ponsel. Wajahnya penuh kemenangan. Nih, lihat sendiri, Bude, katanya sembari menyerahkan ponsel ke ibunya. Fitri mendekat, menatap layar ponsel yang ditunjukkan padanya. Ia melihat tangkapan layar percakapan WhatsApp antara seorang perempuan yang menggunakan foto profilnya dengan seorang pria tak dikenal. Kalimat-kalimat di dalamnya bernada mesra. Fitri merasa tubuhnya lunglai. Itu bukan aku. Katanya lemah. Kau pikir kami bodoh? Foto profilnya kamu, gayanya kamu, dan chatnya juga pakai namamu. Dasar perempuan murahan. Teriak ibu mertuanya sambil melempar ponsel ke meja. Fitri tercekat. Tangannya gemetar. Itu akun palsu, Bu. Saya nggak pernah pakai nomor itu. Kakak iparnya mendengus sinis. Banyak alasan. Baru nikah sehari, sudah kebongkar kelakuannya. Gimana nanti? Langkah kaki terdengar memasuki dapur. Bimo datang, wajahnya terlihat suram. Ia menatap Fitri sebentar, lalu menunduk. Apa yang terjadi? Tanyanya dingin. Kau tanya apa yang terjadi? Sahut ibunya cepat. Istrimu ini ternyata selingkuh. Bim, kami semua jadi malu. Fitri memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Bimo, aku nggak kenal orang itu. Aku difitnah. Namun Bimo tak menjawab. Ia hanya menatap ibunya, lalu kakaknya, dan akhirnya menunduk. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya datar, sebelum berbalik pergi. Fitri merasa dunia runtuh menimpanya. Ia berdiri kaku, seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu posisinya sedang di ujung tanduk, tapi ia tak pernah menyangka bahwa semuanya bisa secepat dan segila ini. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Fitri. Setiap geraknya diawasi. Ia tak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin. Ia dilarang mengangkat telepon siapapun, bahkan ibunya sendiri. Semua barang pribadinya diambil alih oleh mertua. Ia hanya diberi satu ponsel jadul, tanpa aplikasi apapun. Bimo sendiri semakin menjauh. Pulang kerja, ia langsung masuk kamar tanpa menyapa. Bahkan makan malam pun tak pernah bersama. Fitri hanya bisa menatap dari kejauhan, berharap suaminya mau duduk dan bicara, tapi harapan itu perlahan mulai pudar. Suatu malam, Fitri mencoba memberanikan diri untuk bicara. Saat Bimo masuk kamar, ia mendekatinya perlahan. Bimo, aku ingin bicara, ucapnya pelan. Bimo menatapnya dingin. Besok saja. Aku capek. Tapi ini penting, lanjut Fitri dengan suara bergetar. Aku ingin kau percaya bahwa aku tidak pernah selingkuh. Seseorang menjebakku. Mereka buat akun palsu atas namaku. Mereka fitnah aku. Bimo diam sejenak. Kemudian ia duduk di pinggir ranjang. Kalau memang itu fitnah, siapa yang lakukan? Fitri menunduk. Lidahnya keluh. Ia tak punya bukti kuat. Ia hanya bisa menebak-nebak. Aku nggak tahu pasti. Tapi aku curiga kakak ipar kita. Atau mungkin ibu. Bimo langsung berdiri. Fitri, kamu menuduh ibuku dan kakakku? Aku nggak menuduh, aku cuma bilang mungkin. Karena mereka yang pertama kali bilang soal chat itu ke kamu, dan kamu gila.
Kamu nggak tahu diri. Baru masuk rumah ini, sudah menuduh orang tua dan keluarga yang besarkan aku. Teriak Bimo. Fitri tersentak. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Aku cuma mau kamu dengar aku. Bimo, aku nggak salah. Tapi Bimo mengangkat tangannya, tak mau mendengarkan. Cukup. Aku muak. Sejak kita menikah, nggak ada satu hari pun aku merasa tenang. Aku pikir kamu perempuan baik-baik. Tapi ternyata. Berarti kamu nggak pernah percaya aku sejak awal. Potong Fitri lirih. Bimo menatapnya sejenak. Lalu menjawab dingin. Aku mencoba percaya. Tapi kamu sendiri yang bikin kepercayaan itu runtuh. Malam itu, Bimo tidur di sofa ruang tamu. Fitri menangis sendirian di kamar. Merasa benar-benar sendiri dan dikurung dalam neraka yang tak pernah ia bayangkan. Esok paginya, lebih parah lagi. Kakak iparnya membawa dua tetangga ke rumah dan secara sengaja mengobrol keras-keras tentang perempuan yang sok alim tapi ternyata penggoda laki orang. Fitri mendengar semuanya dari balik pintu. Ia tahu cerita itu diarahkan padanya. Ia keluar dari kamar, mencoba menghadapi mereka. Tapi begitu ia muncul, suara tertawa langsung terdengar. Oh, dia keluar juga rupanya. Nggak malu ya? Ujar salah satu tamu. Fitri menatap mereka tajam. Saya tidak seperti yang kalian bicarakan. Kakak iparnya langsung berdiri, berpura-pura terkejut. Loh, kamu nguping ya? Fitri jangan main drama di rumah ini. Kamu pikir kami percaya cerita kamu? Kalau memang aku difitnah, kenapa kalian gak coba bantu aku cari bukti? Balas Fitri lirih. Tetangga mereka terkekeh. Wah, pinter juga ya nyari alasan. Udah deh, Mbak, mending balik ke kampung halaman aja. Fitri terdiam. Ia sadar, mulut orang lebih tajam dari pisau. Ia tak akan bisa melawan kalau semua orang sudah memilih untuk percaya pada fitnah. Di malam yang sunyi itu, ia mengambil buku catatan dan mulai menulis satu persatu kejadian yang ia alami. Ia catat dengan rinci. Ia tahu suatu hari, semua ini harus ada akhirnya. Ia harus punya kendali. Ia tidak bisa selamanya dijatuhkan tanpa bisa melawan. Dalam diam, Fitri mulai menyusun rencana kecil. Ia akan diam sekarang, tapi bukan berarti menyerah. Ia akan bertahan, dan saat waktunya tiba, ia akan bangkit. Dan ketika itu datang, orang-orang yang sudah menghancurkan hidupnya akan merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam. Amira duduk mematung di depan cermin riasnya. Matanya sembab, kantung matanya membengkak akibat kurang tidur. Rambutnya tergerai lepas, kusut, tak lagi tertata seperti biasanya. Sudah 2 hari ini dia tak makan dengan baik, hanya menyeruput air putih atau teh hangat seadanya. Ia hanya terdiam, termenung, mengingat kembali kejadian-kejadian yang membuatnya terpuruk hingga seperti ini. Kejadian yang membuat hatinya hancur melebihi apapun yang pernah dia bayangkan dalam hidupnya. Bayangan wajah Bimo dan Rina terus menghantui benaknya. Bahkan ketika ia memejamkan mata, bayangan itu tak hilang. Sebaliknya, justru makin nyata. Suara tawa mereka, lirih rayuan yang ia dengar di video itu, dan desahan yang tak mungkin ia lupakan meskipun ia mati-matian ingin melupakannya. Semua masih menancap tajam dalam ingatannya. Ia menggenggam erat ponsel di tangannya, jari-jarinya gemetar. Berkali-kali ia membuka galeri ponsel itu, dan melihat kembali video itu. Hatinya teriri setiap kali melihat Rina, adiknya sendiri, yang selama ini ia sayangi dan lindungi dengan sepenuh hati, kini justru menjadi perusak rumah tangganya. Apa salahku, Rin? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Apa aku terlalu baik sampai kamu berani menghancurkan hidupku sendiri? Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dari luar. Amira, kamu belum makan dari tadi pagi. Suara ibunya terdengar pelan, penuh kekhawatiran. Amira tak menjawab. Ia hanya menatap ke arah pintu dengan tatapan kosong. Sayang, kalau kamu begini terus, kamu yang rugi. Jangan sampai kamu makin jatuh karena ulah mereka. Lanjut ibunya dengan nada lembut namun tegas. Perlahan, Amira berdiri, menyeret langkahnya menuju pintu dan membukanya. Wajah ibunya langsung terlihat cemas. Dengan cepat, sang ibu memeluknya erat. Sudahlah, nak, cukup, bisik sang ibu, air mata mulai jatuh di pipinya. Kalau kamu terus begini, mama yang gak kuat.
Amira membalas pelukan itu dengan lemas. Ia menangis lagi, kali ini di pelukan ibunya sendiri. Rasa sesak di dada sedikit mereda, meski tetap terasa mengganjal. Aku cuma nggak habis pikir. Kenapa harus Rina? Lirihnya. Sang ibu hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Mama juga nggak ngerti. Nah, Mama sendiri syok. Rina yang selama ini kamu belain, yang kamu bantuin kuliah, malah ngelakuin ini. Amira terisak makin keras. Aku rela kalau Bimo selingkuh sama perempuan lain yang gak aku kenal. Tapi ini Rina. Dia adikku. Darah dagingku sendiri. Pelan-pelan, sang ibu membimbing Amira duduk di pinggir ranjang. Kamu harus kuat, Mir. Jangan kalah. Justru sekarang saatnya kamu tunjukin kalau kamu bukan perempuan yang bisa diinjak-injak kayak gini. Ucapnya dengan suara tenang tapi mengandung tekad. Amira mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, mulai terbentuk sebuah rencana. Ia tahu, diam saja bukan pilihan. Jika selama ini dia hanya menerima semua luka dan pengkhianatan itu dalam diam, kini saatnya membalas. Bukan dengan cara murahan, tapi dengan elegan. Dengan harga diri. Dengan kekuatan seorang wanita yang tak sudi diinjak oleh siapapun. Hari itu juga, ia kembali ke apartemen. Meski hatinya masih luka, tapi ia tahu, ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Ia bersih-bersih, merapikan semua berkas pekerjaannya yang sempat terbengkalai. Ia membuka laptop, memeriksa email satu persatu, mengecek laporan, menyusun ulang jadwal kerja. Ia kembali menjalankan aktivitasnya sebagai pemilik perusahaan besar yang dulu ia bangun bersama ayahnya. Selama ini, Amira memang menyembunyikan identitasnya sebagai pemilik saham terbesar dari perusahaan keluarga mereka. Ia memilih menjadi direktur cabang dan menempatkan Bimo sebagai CEO karena cinta. Tapi cinta yang telah dihinati, tak akan diberi ruang kedua. Beberapa hari kemudian, ia menggelar rapat dewan direksi. Para petinggi perusahaan hadir, termasuk Bimo, yang tampak gugup ketika melihat Amira hadir di ruang rapat dengan wajah dingin dan penampilan sempurna seperti biasanya. Tak ada lagi raut sedih atau tangis di wajah Amira. Yang ada hanya tatapan tajam yang bisa menusuk jantung siapapun yang menatap matanya. Mulai hari ini, saya ambil alih posisi CEO, ucap Amira tegas, langsung pada intinya. Ruangan hening. Bimo melotot kaget. Apa maksudmu, Amira? Amira berdiri, menatap Bimo lurus. Saya pemegang saham terbesar. Dan saya punya hak penuh atas posisi ini. Kamu sudah menyalahgunakan kepercayaan yang saya berikan. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam rumah tangga. Kamu bukan hanya menghancurkan kepercayaan saya sebagai istri, tapi juga sebagai rekan kerja. Bimo berdiri dengan gugup. Amira, ini urusan pribadi. Jangan dicampur adukan dengan pekerjaan. Ketika kamu membawa perempuan selingkuhanmu ke kantor, kamu sudah mencampur adukan semuanya. Potong Amira. Suaranya datar tapi tajam. Rapat itu pun berakhir dengan keputusan bulat. Bimo dicopot dari jabatannya sebagai CEO. Para direksi mendukung penuh keputusan Amira, karena mereka tahu siapa yang selama ini benar-benar bekerja keras membangun perusahaan. Tak hanya itu, Amira juga memutuskan untuk melaporkan penyalahgunaan dana operasional oleh Bimo, yang ternyata digunakan untuk kebutuhan pribadi dengan Rina. Semua bukti transaksi telah dikumpulkan oleh tim audit internal yang ia bentuk diam-diam. Dalam waktu singkat, Bimo tak hanya kehilangan jabatannya, tapi juga terseret kasus hukum yang cukup serius. Di sisi lain, Rina pun mendapati dirinya diusir dari kos-kosannya. Uang yang biasa ia terima dari Bimo kini tak mengalir lagi. Semua teman-temannya mulai menjauh, terutama setelah video asusila mereka beredar secara terbatas di kalangan keluarga dan lingkungan sekitar. Rina dibenci, dihina, dan tak lagi dianggap anak oleh orang tuanya sendiri. Amira tak sekalipun datang untuk melihat langsung kehancuran mereka. Ia hanya menyaksikan dari jauh, cukup dengan informasi yang mengalir padanya dari orang-orang kepercayaannya. Suatu malam, ketika ia duduk sendiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelip, ponselnya berdering. Nama Rina muncul di layar. Amira menatapnya beberapa detik, sebelum akhirnya menjawab. Amira, tolong, aku minta maaf. Suara Rina terdengar lirih dan lemah, penuh tangis. Amira diam beberapa saat. Lalu ia berkata dengan nada dingin, maaf, Rina.
Kamu minta maaf karena kamu ketahuan. Bukan karena kamu benar-benar menyesal. Tidak, aku sungguh. Kalau kamu sungguh menyesal, kamu nggak akan pernah lakukan itu dari awal. Klik. Telepon ditutup. Amira memejamkan mata. Ada sedikit luka yang masih belum sembuh. Tapi ia tahu, ia berada di jalan yang benar. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Amira duduk di depan meja rias dengan tatapan kosong, mengenakan daster polos yang sudah lusuh warnanya. Wajahnya tampak letih, mata sembab bekas menangis semalaman. Di belakangnya, terdengar suara langkah kaki pelan-pelan mendekat, lalu berhenti. Mir, suara lembut itu milik Ibu Amira yang datang berkunjung sejak seminggu lalu. Amira menoleh perlahan, lalu mencoba tersenyum. Iya, Bu. Sang ibu mendekat, menyentuh bahu anak perempuannya itu dan memandangnya lewat pantulan cermin. Ibu tahu kamu kuat. Tapi kamu juga manusia, Mir. Menangislah kalau memang perlu. Jangan simpan semua sakit itu sendirian. Butiran air mata langsung jatuh dari mata Amira. Ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Tubuhnya bergetar menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Ibunya langsung memeluknya dari belakang. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Bu. Semua terasa berat. Bimo, adikku sendiri. Kenapa harus mereka? Isaknya tertahan. Ibu Amira hanya bisa memeluk lebih erat. Hatinya sendiri tercabik melihat anaknya sekuat Amira kini terpuruk sedalam ini. Aku nggak pernah nyangka, Bu. Aku kira, aku sudah melakukan yang terbaik sebagai istri. Aku masak, aku urus rumah, aku turutin semua mau Bimo. Tapi dia malah tidur sama adikku sendiri. Sementara itu, di rumah orang tua Amira yang hanya berjarak 2 gang dari rumah utama, Putri duduk di ruang tamu dengan wajah tertunduk. Di hadapannya duduk sang ayah, Pak Surya, dengan wajah muram dan tangan mengepal di lutut. Sang ibu, Bu Lilis, berdiri di dekat jendela dengan pandangan kosong menatap keluar. Apa yang kau pikirkan, Putri? Bentak Pak Surya tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat Putri tersentak dan langsung menangis. Ayah, maafkan aku. Maaf? Hanya itu yang bisa kau katakan? Kau tidur dengan suami kakakmu sendiri. Di rumahnya sendiri. Di ranjang yang seharusnya jadi tempat suci bagi kakakmu. Putri hanya menangis. Tak ada pembelaan yang bisa dia lontarkan. Semuanya sudah terlalu jelas. Video yang ditemukan Amira menjadi bukti tak terbantahkan. Bu Lilis mendekat, dan dengan geram menampar pipi Putri. Anak macam apa kau ini? Di mana hati nuranimu? Kami membesarkanmu dengan kasih sayang yang sama, Putri. Kami ajarkan kau untuk saling menjaga sesama saudara. Tapi kau malah menghancurkan rumah tangga kakakmu sendiri. Tangis Putri semakin keras. Aku hilaf. Ibu. Aku. Kau pikir ini hanya soal hilaf? Ini pengkhianatan. Dan bukan hanya kakakmu yang kau hancurkan, tapi kami juga. Kami malu punya anak sepertimu. Pak Surya berdiri, wajahnya merah padam, dadanya naik turun menahan emosi. Mulai hari ini, kau bukan lagi anak kami. Angkat kaki dari rumah ini. Putri menatap ayahnya dengan mata membesar. Ah, ayah. Pergi. Sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Bu Lilis pun ikut bersuara. Kau lebih baik pergi, Putri. Kami tak bisa menatap wajahmu lagi. Aku tak kuat. Dengan tubuh lemas dan air mata tak henti, Putri beringsut bangkit. Ia mengambil tas kecil dan melangkah keluar rumah. Tangisnya pecah di depan pagar, dan kaki itu melangkah entah kemana, tanpa arah dan tujuan. Di sisi lain, Bimo sedang duduk di dalam mobilnya, berhenti di pinggir jalan. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, matanya merah. Ia belum tidur sejak 2 malam terakhir. Semua hancur. Ia menatap ponsel di tangannya, mengulang-ulang video itu. Video yang diambil dari CCTV kamar Amira. Ia sendiri yang lupa mencabut memori kamera setelah merenovasi rumah. Sialnya, itu menjadi bukti kejahatannya sendiri. Ponsel tiba-tiba berdering. Nama yang muncul, Ibu Amira. Bimo diam. Tak berani menjawab. Panggilan berakhir. Kemudian muncul pesan masuk. Kamu sudah cukup menghancurkan hidup anakku.
Jangan pernah lagi muncul di hadapan kami. Jangan berani mendekat ke rumah, atau aku akan laporkan kamu ke polisi. Bimo membanting ponselnya ke kursi samping. Sial. Ia menyandarkan kepala di setir. Napasnya berat. Kemana ia harus pergi? Rumah orang tuanya tak mungkin. Rumah Amira sudah tak bisa ia dekati. Kantor pun pasti sudah tahu semuanya. Karena Amira sudah menjadi pemilik saham mayoritas. Istrinya dulu hanya diam selama ini. Tapi ternyata kekuasaan ada di tangannya. Kini, satu-satunya tempat ia bisa menginap adalah hotel murah di pinggiran kota. Ia turun dari mobil, menarik koper kecil dan melangkah masuk. Pelayan hotel yang mengenal wajahnya, dulu datang bersama Amira, hanya bisa memandang dengan heran. Malam itu, Amira duduk di kamar sambil menggenggam surat gugatan cerai. Ia sudah mencetaknya. Tinggal tanda tangan. Ibunya masuk membawa segelas susu hangat. "Kamu yakin?" tanya ibunya pelan. Amira hanya menatap surat itu lama, lalu mengangguk. "Sudah tidak ada yang bisa diperjuangkan, Bu. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Luka ini terlalu dalam. Dan aku takut kalau aku terus bersamanya, aku hanya akan terus menyakiti diriku sendiri." Ibunya menarik kursi, duduk di samping Amira dan menggenggam tangannya. "Ibu mendukung keputusanmu. Kamu harus bahagia, Mir. Kamu punya masa depan cerah. Kamu wanita yang kuat, cantik, cerdas. Kamu bisa bangkit." Amira menghela napas panjang, lalu mengambil pena. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menandatangani surat itu. Air matanya jatuh satu persatu, tapi wajahnya tegas. Beberapa hari kemudian, proses perceraian pun dimulai. Bimo datang mengenakan kemeja putih yang kusut dan celana jeans pudar. Di seberangnya, Amira duduk anggun mengenakan setelan blazer hitam dan kerudung merah marun. Wajahnya tenang, tatapannya dingin. Hakim memandangi berkas-berkas, lalu bertanya, "Apakah kalian sudah yakin ingin bercerai?" Amira mengangguk pelan. "Saya sudah bulat, Yang Mulia." Bimo mencoba menatap wajah Amira, tapi ia hanya mendapatkan tatapan kosong. Ia ingin berbicara, meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Sidang berjalan singkat. Amira tidak menuntut apapun, hanya ingin kebebasan. Ia menyerahkan seluruh harta kepada Bimo, yang membuat hakim sempat terkejut. Kenapa tidak mengajukan pembagian harta? Amira tersenyum kecil. "Saya hanya ingin hidup saya kembali, Yang Mulia. Bukan hartanya." Putusan sidang pun dijatuhkan. Mereka resmi bercerai. Bimo menunduk. Hancur. Ia kehilangan semuanya. Amira, kehormatan, pekerjaan, bahkan keluarganya sendiri. Sementara Amira berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tegap, wajah tetap tenang. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu. Beberapa rumor mengenai perselingkuhan Bimo dengan adik istrinya mulai tersebar. Amira berjalan melewati mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Di belakangnya, dua pengawal pribadi mengikutinya menuju mobil hitam mewah yang sudah siap. Di dalam mobil, Amira meletakkan kepalanya di sandaran kursi. "Akhirnya aku bebas," bisiknya. Tapi kisah ini belum selesai. Di tempat lain, Putri, yang kini bekerja di kafe kecil di pinggiran kota, hanya bisa duduk di bangku belakang sambil menangis diam-diam saat melihat wajah Amira muncul di berita televisi kafe. CEO muda sukses, lolos dari pengkhianatan keluarga sendiri. Dan Bimo, kini hidup dari sisa-sisa tabungan, berpindah dari hotel satu ke hotel lain. Ia mencoba menghubungi teman-teman lama, tapi tak ada yang mau menerima. Ia sudah menjadi bahan gunjingan. Dan Amira? Ia berdiri di balkon apartemen penthouse miliknya, memandangi kota dari ketinggian. Hatinya mulai tenang. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah sama lagi. Luka itu akan menjadi pelajaran, kekuatan, dan bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik. Tanpa pengkhianat, tanpa sandiwara. Fitri duduk sendiri di sudut rumah kontrakannya yang kecil. Hatinya masih tercabik-cabik oleh kata-kata ilham yang terakhir kali ia dengar. "Kamu bukan siapa-siapa, Fit. Aku malu punya istri kayak kamu." Kata-kata itu seolah terus terngiang, menghantui pikirannya setiap malam. Langit di luar mulai mendung. Suara angin berdesir pelan menggetarkan jendela kayu yang sudah mulai lapuk.
Fitri menatap sekeliling ruangan. Kosong. Sunyi. Hanya dirinya, dan bayangan masa lalu yang terus mengusik. Air matanya tak lagi bisa dibendung saat dia membuka lemari kecil dan melihat baju-baju lamanya yang dulu dibelikan Ilham. Semua kini tinggal kenangan. Dulu, setiap kali ia membuka lemari ini, ada harapan dan rasa cinta. Sekarang hanya luka dan kehancuran. Tiba-tiba pintu diketuk. Fitri tersentak. Siapa yang datang malam-malam begini? Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Fitri? Suara pria itu berat dan bergetar. Iya, Pak. Ada perlu apa? Tanya Fitri, menahan rasa curiga. Aku, utusan dari seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tapi dia tak ingin identitasnya langsung diketahui. Ucapnya sambil menyodorkan sebuah amplop. Fitri menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada secarik surat dan sebuah kartu nama. Matanya membelalak saat membaca nama di kartu itu. Dian Pramudita, CEO PT Arjuna Kencana Investama. Itu adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan keuangan. Fitri tak mengerti apa hubungannya dengan dirinya. Ia membaca surat itu perlahan. Fitri, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu semua perlakuan buruk yang kau alami. Datanglah ke alamat ini, bawa keberanianmu. Masa depanmu akan berubah. Fitri menelan ludah. Tangannya gemetar. Ada bagian dirinya yang ingin membuang surat itu, tapi ada pula yang mendorongnya untuk mencari tahu. Malam itu ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh tanda tanya. Siapa orang ini? Mengapa tahu tentang dirinya? Dan kenapa memilih membantunya? Keesokan harinya, Fitri memantapkan hati. Ia mengenakan satu-satunya pakaian terbaik yang masih layak, mengikat kerudungnya rapi, dan berangkat ke alamat yang tertera di surat. Perjalanannya melewati gedung-gedung tinggi dan kawasan elit yang dulu hanya bisa ia lihat dari televisi. Sesampainya di gedung Arjuna Kencana, ia sempat ragu masuk. Tapi satpam menyapanya ramah dan langsung mempersilahkannya ke lantai 29. Rupanya, namanya sudah tercatat. Begitu pintu lift terbuka, Fitri disambut oleh seorang wanita muda yang elegan. Selamat datang, Bu Fitri. Ibu Dian sudah menunggu. Fitri berjalan pelan memasuki ruangan megah dengan jendela kaca besar menghadap kota. Di balik meja besar duduk seorang wanita karismatik, mengenakan setelan jas mewah warna krem. Selamat datang, Fitri, ucap wanita itu sambil berdiri dan tersenyum. Anda, Ibu Dian? Benar. Duduklah. Fitri duduk kaku, masih kebingungan. Aku sudah lama mengamati pergerakan orang-orang seperti Ilham dan sepupumu, Rani. Mereka bekerja di bawah jaringan internal perusahaan kami. Sayangnya, mereka adalah dua dari beberapa orang yang menyalahgunakan kekuasaan dan mempermalukan orang lain demi ambisi pribadi. Fitri ternganga. Ibu tahu tentang Ilham? Dian mengangguk. Bahkan lebih banyak dari yang kau tahu. Tapi aku tidak hanya memanggilmu ke sini untuk membicarakan mereka. Aku tertarik padamu. Fitri mengerutkan kening. Tertarik dengan saya? Ya. Kamu punya kekuatan luar biasa. Kamu bisa bertahan, tetap kuat, dan tidak menyerah. Kami butuh wanita seperti kamu di jajaran kami. Fitri tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tapi saya tidak punya pengalaman. Saya hanya seseorang yang pernah dihina, disakiti, dan direndahkan. Tapi justru itu yang membuatmu istimewa. Aku ingin menawarkan pelatihan intensif. Jika kamu mau, kamu bisa mulai dari bawah. Tapi percayalah, tempatmu tidak akan selamanya di bawah. Fitri tak mampu berkata-kata. Dunia seolah berputar cepat. Hidupnya yang semula kelam kini seperti menemukan cahaya di ujung lorong. 3 bulan berlalu. Fitri kini bekerja sebagai asisten manajer operasional. Ia cepat belajar, tekun, dan selalu datang lebih awal dari karyawan lain. Setiap langkahnya menunjukkan perubahan besar. Gaunnya kini lebih rapi dan modern, cara bicaranya lebih percaya diri. Orang-orang mulai menghormatinya bukan karena penampilannya, tapi karena dedikasi dan kerjanya. Suatu hari, ia melihat nama Ilham dan Rani muncul dalam daftar karyawan yang akan ditinjau ulang.
Mereka bekerja sebagai staf lapangan di cabang perusahaan. Fitri menatap nama-nama itu dengan tatapan dingin. Bukan karena dendam, tapi karena ia tahu waktunya sudah dekat. Di sisi lain, Ilham sedang mengalami masa-masa sulit. Setelah semua hartanya diambil alih oleh Fitri secara hukum, ia dan Rani hidup pas-pasan. Rani, yang dulu penuh gaya, kini harus bekerja 2 shift untuk menutupi cicilan apartemen kecil mereka. Kita harus cari celah, Lam. Kita harus balas dia, gerutu Rani suatu malam. Ilham menunduk. Dalam hatinya, perlahan muncul penyesalan. Tapi gengsi dan ego membuatnya tetap bertahan di dalam permainan kebencian. Mereka tak tahu bahwa takdir tengah membawa mereka ke arah kehancuran yang lebih besar. Bukan karena Fitri membalas dengan amarah, tapi karena mereka menggali lubang sendiri yang semakin dalam. 1 minggu kemudian, Fitri menerima tugas khusus dari Ibu Dian, melakukan evaluasi langsung ke cabang tempat Ilham dan Rani bekerja. Ia datang mengenakan jas hitam sederhana tapi elegan, sepatu hak rendah, dan riasan tipis. Saat masuk ke ruangan rapat cabang, semua orang berdiri menyambut. Namun langkah Ilham yang hendak masuk tiba-tiba terhenti ketika melihat siapa yang duduk di kursi pemimpin rapat. Matanya membelalak. Rani yang di belakangnya juga menahan napas. Fitri? Bisik Ilham nyaris tak terdengar. Fitri menatap mereka dengan tenang, lalu berkata lantang, "Silakan duduk, Ilham, Rani. Kita mulai evaluasi kinerja kalian." Ilham tak mampu bergerak. Wajahnya pucat. Dunianya runtuh. Ia tak pernah menyangka, wanita yang dulu ia hina kini duduk sebagai penentu nasibnya. Fitri membuka berkas-berkas laporan. Tak ada emosi di wajahnya. Hanya profesionalitas dan kekuatan. Sementara itu, di dalam diri Ilham, muncul bayangan masa lalu saat ia dengan enteng membuang wanita itu demi Rani. Ia tertunduk malu, penuh penyesalan. Tapi semuanya sudah terlambat. Fitri menutup berkas dan berkata, "Kami akan meninjau lebih lanjut. Tapi untuk sementara, kalian berdua dinonaktifkan dari jabatan. Silakan mengosongkan ruangan hari ini juga." Ilham jatuh terduduk. Rani menangis, memohon. Tapi Fitri hanya berdiri dan melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Langit sore itu cerah. Fitri menatap keluar jendela gedung lantai atas, menghirup udara dalam-dalam. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi setidaknya, ia sudah berdiri di tempat yang benar, dengan cara yang benar. Fitri menatap foto yang dipegangnya erat. Sebuah foto lama saat ia masih bersanding dengan Rizky dan ibu mertuanya. Wajah mereka penuh senyum palsu. Perlahan ia meremasnya hingga kusut, lalu melemparkannya ke lantai dengan penuh amarah. Sudah cukup. Dia sudah terlalu banyak diam. Terlalu banyak sabar, terlalu banyak mengalah. Hari ini, semua luka itu harus disudahi. Rumah yang dulu terasa seperti penjara kini berubah menjadi ruang eksekusi. Fitri berjalan perlahan melewati koridor rumah itu, mengingat setiap sudut tempat ia pernah menangis diam-diam. Di dapur, tempat ia pernah dipermalukan karena lauknya dianggap tidak enak. Di ruang tamu, tempat ibu mertuanya sering memakinya di depan tamu. Di tangga, tempat Rizky pernah membiarkannya menangis sendirian setelah dihina habis-habisan. Seketika, suara bel terdengar. Fitri membuka pintu. Seorang pria paruh baya berdiri di sana dengan raut hormat. "Selamat siang, Bu Fitri. Saya Pak Burhan dari kantor notaris. Semua dokumen pewarisan sudah siap. Apakah Bu Fitri bersedia datang ke kantor siang ini?" Fitri mengangguk. "Saya akan datang. Dan tolong pastikan semua dokumen kepemilikan rumah ini segera diproses atas nama saya, sesuai wasiat almarhum ayah saya." Pak Burhan mengangguk hormat. "Tentu, Bu. Kami akan pastikan prosesnya berjalan lancar." Beberapa jam kemudian, Fitri tiba di kantor notaris dengan penampilan anggun. Mengenakan setelan hitam elegan, sepatu hak tinggi, dan tas branded, ia masuk ke ruang utama dengan kepala tegak. Semua mata tertuju padanya. Tak percaya wanita yang dulu dianggap hina itu kini menjadi pewaris tunggal kerajaan bisnis almarhum pengusaha ternama kota ini. Setelah semua dokumen ditandatangani, Fitri pun keluar dari kantor dan langsung menghubungi seseorang. "Halo, Pak Indra? Saya ingin proses pengosongan rumah Jalan Merpati nomor 12 dimulai besok. Tidak peduli siapa yang tinggal di sana. Itu rumah saya sekarang."
Dan saya tidak mau ada satupun orang dari keluarga mantan suami saya menginjakan kaki di sana lagi. Pagi harinya, ibu mertua Fitri dan Rizky dikejutkan oleh kedatangan petugas dengan surat resmi. Mereka dituntut untuk segera mengosongkan rumah yang telah mereka tempati selama ini. Apa maksudnya ini? Rumah ini milik anak saya, bentak ibu mertua Fitri kepada petugas. Namun petugas dengan tenang menunjukkan surat hak milik atas nama Fitri, lengkap dengan stempel notaris dan tanda tangan resmi. Mulai hari ini, rumah ini secara sah adalah milik Bu Fitri. Kami diberi wewenang penuh untuk melakukan pengosongan dalam waktu 2x24 jam. Jelasnya tegas. Ibu mertua Fitri pucat pasi. Rizky yang mendengar hal itu langsung datang. Namun ketika melihat dokumen asli yang ditunjukkan petugas, ia tak bisa berkata-kata. Hanya bisa memandangi dokumen itu dengan wajah memerah, marah bercampur malu. Kamu sengaja lakukan ini untuk balas dendam ya, Fitri? Teriak Rizky begitu melihat mantan istrinya datang dengan mobil mewahnya, turun perlahan dan menatap mereka datar. Fitri menatap mereka semua tanpa emosi. Dulu kalian usir aku dari rumah ini seperti aku sampah. Sekarang aku hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Aku tidak pernah balas dendam, Rizky. Aku hanya membalas sesuai perlakuan kalian. Ibu mertuanya memekik, perempuan tak tahu diri. Kamu menantu durhaka. Fitri tertawa kecil. Lucu. Saat kalian menyiksaku, kalian tidak pernah berpikir kalau itu durhaka? Saat kalian mempermalukanku di depan orang-orang? Saat kalian menghasut Rizky untuk menceraikanku, mengambil hartaku, dan mencoreng namaku? Wajah ibu mertuanya memerah, Rizky tampak tak berdaya. Fitri, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu percaya omongan ibu. Aku terlalu egois. Fitri menatapnya tajam. Maafmu tidak akan mengembalikan air mata yang kubuang selama bertahun-tahun. Maafmu tidak akan menghapus rasa sakit saat aku tidur menangis di lantai dapur karena kalian anggap aku pelayan. Maafmu tidak akan mengganti kehormatan yang kalian cabik-cabik di depan keluargaku. Jadi simpan saja maafmu. Petugas mulai menggiring mereka keluar. Barang-barang mereka diangkut ke truk. Beberapa tetangga menonton dari kejauhan, menggosip sambil menunjuk-nunjuk, tak percaya apa yang mereka saksikan. Keluarga yang dulu selalu menyombongkan diri kini diusir dari rumah mereka sendiri. Rizky mencoba mendekati Fitri lagi. Aku bisa berubah. Fitri, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sadar sekarang, aku menyesal menceraikanmu. Fitri tersenyum sinis. Kesempatan hanya berlaku untuk orang yang tahu menghargai. Kamu sudah terlalu banyak menghancurkan. Dan aku sudah terlalu banyak disakiti. Sudah terlambat, Rizky. Terlalu terlambat. Hari itu menjadi titik balik. Rumah mewah itu kembali menjadi milik Fitri. Ia tak hanya mengambil hak miliknya, tapi juga membungkam semua hinaan dan fitnah yang pernah menimpanya. Di dalam rumah, Fitri berdiri di balkon lantai 2, memandang keluar dengan tatapan tegas. Di tangannya secangkir teh melati hangat, angin sore mengelus lembut jilbabnya. Teleponnya berdering. Halo, Bu Fitri, ini dari Direksi Utama PT Surya Mandala. Kami ingin menegaskan ulang bahwa saham 70% perusahaan kini atas nama Anda. Dan kami juga ingin undang Anda untuk mengisi posisi komisaris utama. Fitri tersenyum. Baik, jadwalkan pertemuan resmi minggu depan. Saya akan datang. Setelah menutup telepon, Fitri melangkah ke ruang tamu yang kini telah ditata ulang, penuh dengan aura ketenangan dan kemewahan sejati. Bukan pamer, tapi simbol bahwa ia telah bangkit dari kehancuran dan berdiri di puncak kekuatan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana dengan wajah penuh harap. Maaf Bu Fitri, saya dengar Ibu sedang membuka lowongan untuk asisten pribadi? Saya sangat ingin bekerja di bawah bimbingan Ibu. Saya kagum dengan kisah hidup Ibu. Fitri menatap wanita muda itu, mengenali dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Lemah, terabaikan, tapi penuh semangat. Masuklah. Kita bicara di dalam. Tangis Ayu pecah saat dirinya duduk di kursi mobil mewah yang dikemudikan oleh sopir pribadinya. Dulu, dia seringkali menjadi penumpang di kursi motor tua bersama Ilham, melawan panas dan hujan. Tapi sekarang, meski mobilnya mewah, hati Ayu terasa sepi. Bukan karena kesendirian,
melainkan karena luka pengkhianatan yang masih membekas. "Bu, kita langsung ke kantor atau mampir dulu ke rumah sakit?" tanya sopir pelan. Ayu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara lirih, "Ke kantor dulu. Hari ini adalah hari yang menentukan." Setelah mengumpulkan semua bukti dan saksi, Ayu sudah mempersiapkan segalanya untuk membawa kasus penggelapan dana perusahaan ke ranah hukum. Dan orang yang akan diajukan sebagai tersangka adalah suaminya sendiri, Ilham, dan juga sepupunya, Desi. Sambil memandangi gedung perusahaan dari kejauhan, Ayu menggenggam map coklat berisi dokumen dengan erat. Detik ini, dia tidak hanya ingin menyelamatkan perusahaannya, tapi juga harga dirinya. Dia ingin menunjukkan bahwa perempuan yang dulu mereka rendahkan kini berdiri jauh lebih tinggi daripada bayangan mereka. Saat memasuki lobi, semua karyawan yang dulu meremehkannya kini memberikan salam penuh hormat. Tak ada lagi senyum sinis atau cibiran kecil. Mereka telah tahu siapa Ayu sebenarnya. CEO muda yang sukses, cerdas, dan sangat berani mengambil keputusan besar. Di ruang rapat utama, Ayu sudah menunggu. Dia meminta agar semua petinggi divisi hadir, termasuk Ilham dan Desi yang masih belum tahu bahwa hari ini adalah hari penghakiman. Pintu terbuka. Ilham masuk dengan penuh percaya diri, mengenakan jas biru dongker dan dasi mahal yang pasti dibeli dari uang perusahaan. Di belakangnya, Desi melenggang santai dengan rok pendek dan kemeja ketat, matanya masih penuh kesombongan. "Pagi," ucap Ilham dingin, tanpa menatap Ayu. Ayu membalas dengan anggukan singkat, sebelum berkata, "Silakan duduk. Rapat akan segera dimulai." Beberapa menit kemudian, ruangan itu penuh dengan orang-orang penting perusahaan. Semua mata tertuju pada Ayu, yang berdiri dengan anggun di ujung meja panjang. "Terima kasih telah hadir," ucapnya tegas. "Hari ini, kita akan membahas hasil audit internal yang telah kami lakukan selama 2 bulan terakhir. Audit ini menyelidiki adanya kejanggalan dalam laporan keuangan." Ruangan mendadak hening. Beberapa petinggi mulai saling berbisik. Ilham terlihat mulai gelisah, sementara Desi menggigit bibir bawahnya. "Berdasarkan bukti yang kami temukan," lanjut Ayu sambil membuka map coklat, "terdapat sejumlah transaksi fiktif yang melibatkan dana perusahaan senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama pribadi." Salah satu direktur keuangan berdiri dengan kaget. 5 miliar. "Ini jumlah besar, Bu Ayu." Ayu mengangguk pelan. "Dan setelah kami telusuri, penerima dana itu adalah..." Ayu melemparkan 2 lembar fotokopi rekening ke meja, saudara Ilham dan saudari Desi. Ruangan sontak riuh. Beberapa orang menatap Ilham dan Desi dengan kaget. Ilham berdiri dari kursinya, berusaha tenang. "Ini fitnah. Kau hanya mencari alasan untuk menjatuhkanku." Ayu tetap berdiri tegak. "Kami memiliki bukti transfer, log IP pengiriman dana, serta saksi internal. Ini bukan fitnah, tapi fakta hukum." Desi terlihat mulai pucat. Dia berbisik ke Ilham, "Kita harus pergi dari sini." Namun Ayu segera berkata, "Kalian tidak akan kemana-mana. Tim keamanan sudah di luar. Dan kami juga sudah melapor ke pihak berwenang. Polisi dalam perjalanan ke sini." Ilham membanting tangan ke meja. "Kau mempermalukanku." "Di depan semua orang?" Ayu menatapnya tajam. "Tidak. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan kenyataan." Beberapa menit kemudian, 2 orang polisi masuk ruang rapat dan langsung menghampiri Ilham dan Desi. Mereka membacakan surat perintah penangkapan dengan tenang, lalu memborgol keduanya di hadapan seluruh staf perusahaan. "Aku akan balas kau, Ayu," teriak Ilham sambil memberontak. "Kau pikir kau siapa?" Ayu mendekatinya, menatap langsung ke matanya. "Aku adalah istrimu yang dulu kau hianati. Aku perempuan yang dulu kau anggap kampungan. Tapi sekarang, aku pemilik perusahaan ini, dan hari ini aku mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya." Desi menangis saat dibawa keluar, tanpa bisa berkata apa-apa. Semua mata di ruangan menatap Ayu dengan campuran hormat dan takjub. Tidak ada yang menyangka perempuan yang dulu hanya istri dari Ilham, kini berdiri sebagai ratu yang menyingkirkan semua tikus di istananya. Setelah itu, Ayu kembali duduk, menarik napas panjang. Meski air matanya menetes perlahan, tapi itu bukan tangisan lemah.
Itu adalah air mata kelegaan setelah bertahun-tahun menahan sakit dan memupuk keberanian. Beberapa menit kemudian, sekretaris masuk membawakan segelas teh hangat. Bu Ayu, apakah Anda ingin istirahat dulu? Ayu tersenyum samar. Tidak. Aku ingin lanjutkan semua pekerjaan yang tertunda. Kita punya masa depan yang harus dibangun ulang. Hari itu, berita tentang penangkapan suami pemilik perusahaan dan selingkuhannya tersebar luas di media. Semua media bisnis, ekonomi, bahkan infotainment, membicarakan keberanian Ayu. Wanita yang selama ini diam, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Di luar gedung, wartawan berdesakan, kamera berkedip-kedip, dan mikrofon diarahkan pada Ayu saat dia keluar kantor. Bu Ayu, apakah benar suami ibu dan sepupu Anda terlibat penggelapan dana perusahaan? Bagaimana perasaan ibu sebagai korban pengkhianatan sekaligus pelapor? Apakah Anda akan mengajukan gugatan cerai? Ayu hanya berhenti sebentar, menatap kamera. Hari ini aku tidak hanya menegakkan keadilan untuk perusahaanku, tapi juga untuk diriku sendiri. Perempuan jangan pernah takut membela kebenaran. Dan ya, aku akan menggugat cerai suamiku. Setelah itu, dia masuk ke mobil dan menutup pintu dengan tenang. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tegar. Karena dia tahu, babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Babak di mana dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Mobil itu melaju perlahan di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam, meninggalkan gedung perusahaan megah yang kini menjadi saksi kekuatan seorang perempuan yang bangkit dari luka dan pengkhianatan. Maafkan aku, Amira. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Amira menatap Bimo tanpa ekspresi. Ia duduk dengan tenang di kursi ruang tamu rumahnya yang luas, sementara Bimo berdiri di hadapannya, lusuh dan tak berdaya. Bajunya kumal, wajahnya tak terurus, rambutnya acak-acakan. Pria itu kini benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau pikir kata, maaf, cukup. Amira berkata dengan suara pelan namun tajam. Bimo menunduk. Aku bodoh. Sangat bodoh. Aku dibutakan oleh nafsu dan kesenangan sesaat. Aku tinggalkan wanita yang setia dan mencintaiku, demi adikmu sendiri. Amira bangkit dari duduknya. Ia berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap taman belakang. Suasana di luar cerah, matahari bersinar dengan hangat, seolah menyaksikan keadilan yang akhirnya datang. Adikku, orang yang kupeluk sejak kecil, tempat aku berbagi mimpi dan kesedihan, dia menusukku dari belakang. Dan kau, suamiku, pria yang kubela di hadapan orang tuaku, kau mempermalukanku, mengkhianatiku, lalu menginjak harga diriku. Bimo mendekat, lututnya bergetar. Ia hampir merangkak ketika berkata, Amira, aku kehilangan semuanya. Rumah, mobil, bahkan pekerjaanku. Setelah kau buktikan video itu, semuanya meninggalkanku. Bagus. Amira memutar tubuhnya, kini berdiri tepat di hadapan Bimo. Kau pantas mendapatkannya. Bahkan belum sebanding dengan rasa sakit yang harus kutanggung bertahun-tahun. Tangis Bimo pecah. Ia jatuh berlutut di hadapan Amira. Aku tak bisa hidup tanpamu. Amira memejamkan mata. Wajahnya tak menunjukkan iba sedikit pun. Kau sudah memilih jalanmu, Bimo. Dan jalan itu tak termasuk aku di dalamnya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari tangga lantai 2. Seorang pria tinggi berjas abu-abu turun dengan elegan, membawa sebuah map coklat. Ia menghampiri Amira dengan senyum lembut. Sayang, dokumen kerjasama dengan investor Jepang sudah selesai. Mereka sangat puas dengan presentasimu tadi, ucap pria itu. Amira tersenyum. Terima kasih, Arman. Tolong bawa ke ruang kerja. Aku akan menyusul sebentar lagi. Bimo mendongak, memandang pria itu dengan mata berkaca-kaca. Siapa dia? Arman menatap Bimo dengan dingin, lalu menoleh ke arah Amira. Apakah ini orangnya? Amira mengangguk. Ya, mantan suamiku. Dan orang yang mengkhianati hidupku. Arman mengangguk kecil. Saya akan menunggu di atas. Setelah Arman pergi, Amira menatap Bimo sekali lagi. Lihat, Bimo. Lihat bagaimana hidupku jauh lebih baik tanpamu. Lihat bagaimana aku bisa bangkit meskipun kau hancurkan semuanya.
Dan kau? Tak ada yang tersisa untukmu, kan? Bimo hanya terisak. Aku bahkan tak akan pernah merasa kasihan padamu, lanjut Amira. Karena pria sepertimu tak layak dikasihani. Kau bukan korban. Kau adalah pelaku. Aku hanya ingin kembali, Bimo berbisik. Kembali? Amira tertawa pahit. Kembali kemana? Ke dalam hidupku? Hidup yang sudah kau kotori? Kau pikir setelah semua ini aku akan membukakan pintu untukmu lagi? Bimo menggeleng-gelengkan kepala sambil menangis. Keluar dari rumahku, perintah Amira dingin. Bimo mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Ia tersungkur, lalu memaksakan diri berdiri sambil terhuyung. Ia berjalan ke arah pintu, namun sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sekali lagi. Kau akan menyesal. Amira mendekat dengan langkah pasti. Satu hal yang kupelajari dari semua ini, Bimo, wanita seperti aku tidak pernah menyesal karena meninggalkan pria pengecut seperti dirimu. Bimo membuka pintu dan melangkah keluar. Matahari di luar menusuk wajahnya yang murung. Langkahnya gontai, menyeret sepatu yang sudah usang. Hidupnya hancur. Dan ia tahu, tak akan pernah bisa kembali. Amira berdiri tegak. Matanya menatap lurus ke depan. Ia memegang kendali. Ia tidak lagi wanita lemah yang menangis di sudut kamar. Ia adalah pemilik kehidupannya sendiri. Ia adalah pemenang dalam cerita ini. Hari itu, ia menutup lembaran terakhir kisah pengkhianatan dan membuka lembaran baru. Lembaran tentang kekuatan, kebenaran, dan kemenangan seorang perempuan yang tak gentar menghadapi dunia.